Assalamualaikum anak-anak. Nah, kabarnya kalian hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini cerah ya, sehingga pagi ini kita bisa ke sekolah kembali, bertemu teman-teman dan kita bisa belajar bersama. Oke, sebelumnya silakan Lutfi dipimpin berdoa teman-temannya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan hari ini kita belajar IPAS. Dan untuk semester ini kita belajar IPS ya. Kegiatan kita hari ini adalah selain belajar di kelas, kita akan belajar di luar. Nah, siap-siap nih ya dengan kelompok kalian. Ini kita mau belajar apa gitu ya? Kita mau belajar tentang kegiatan ekonomi. Baik ya, Ibu cek kehadirannya dahulu. Ibu absen, Ibu panggil satu-satu biar semua ya. Ini adalah saat yang terbaik ya, hadir semua, karena biasanya ada yang izin, ada yang sakit. Berarti hari ini sehat semua, berkah. Langsung saja ya Ibu mulai pembelajarannya, karena hari ini Ibu harus mengajar 2 kelas ya. Di kelas kalian ini, kelas 4 dan juga di kelas 3. Nah, waktunya dibagi-bagi ya. Jadi boleh ya dikeluarkan buku paketnya tentang kegiatan ekonomi, atau judul bacanya bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa ya. Ibu hari ini masuk ke kelas kalian karena guru kelas kalian tidak bisa datang ke sekolah karena ada keperluan yang sangat mendesak. Tolong untuk ketua kelas bisa memimpin temannya untuk berdoa dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian ya. Seharusnya yang masuk ada 30 anak. Coba dilihat temannya kanan dan kirinya, apakah temannya ada di sebelahnya? Nah, ya, ada ya. Bagus. Alhamdulillah, berarti hari ini kelas 3 semuanya hadir. 30 siswa dan siswi. Ya, kalian apa kabar hari ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. Oke ya, semuanya sudah sarapan? Biar bersemangat. Bagaimana kalau kita tepuk semangat dahulu? Tepuk semangat. Semangat. Yes, oke. Baik. Nah, sesuai dengan jadwal pelajaran kalian hari ini tematik ya. Sudah pertemuan yang pertemuan yang keempat ya, pembelajaran 4. Nah, di situ kalau kemarin ibu guru kalian sudah memberikan penjelasan tentang gerakan-gerakan melompat, kemudian juga tentang kompas ya, arah mata angin. Nah, arah mata angin hari ini Ibu akan menjelaskan tentang peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Kalian bisa lihat gambar yang Ibu bawa ya, yang sudah disiapkan. Di sini ada suasana perpustakaan, kemudian sini ada Pancasila. Nah, ada sila-sila Pancasila ya. Coba ada yang ingat bunyi kelima sila dari Pancasila? Ya, bagus sekali ya. Silvi ternyata sudah hafal dari 5 sila dari Pancasila.
karena kita bahasnya tentang sikap adil di perpustakaan dan peraturan-peraturan yang ada di sana, maka kira-kira mungkin ada yang mau menebak sila keberapa yang mau kita bahas? Sila kelima, betul ya, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambangnya adalah apa? Lambangnya padi dan kapas. Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Belum. Ada yang belum? Ada yang sudah ya. Jadi nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, tadi kan kalian 5 orang berarti ada 6 kelompok ya. Pertanyaan ada 5, boleh nanti bergantian ya, boleh bergantian dalam menjawab pertanyaannya. Sebenarnya yang kita bahas adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita fokusnya adalah sila kelima ini. Sebelum menjawab pertanyaan yang ada, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama? Ya. Ada yang mau memimpin ke depan? Silahkan Lani maju ke depan memimpin teman-teman ya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Oke, silakan Lani bisa duduk kembali. Kita mulai. Siap. Kelompok mana yang mau jawab pertanyaan nomor 1? Baik, dari 5 pertanyaan sudah berhasil dijawab semua. Dan Ibu salut sama kelas 3 karena pertama hafal sila-sila Pancasila, kedua bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan baik, yang ketiga bisa menjawab pertanyaan dengan benar, bahwa sikap-sikap yang harus dikembangkan ketika kita. Nah, kira-kira siapa yang pernah pinjam buku di perpustakaan? Ali, Siti, Ratna, iya. Banyak yang pinjam buku perpustakaan di mana? Perpustakaan keliling. Oh iya benar ya. Di sekolah kita beberapa kali dikunjungi oleh mobil perpustakaan keliling. Kalian boleh meminjam buku ya, suka kalian. Dan hari itu juga harus dikembalikan ya. Baik ya. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara kita. Jadi merupakan dia pedoman kita dalam berperilaku. Nah, hari ini selain mengenal sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian kalian juga diharapkan bisa menyebutkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang hubungannya khususnya dengan perpustakaan. Ada peraturan-peraturannya, sikap dan perilaku kita ketika kita berada di perpustakaan. Oke, boleh dilihat bukunya ya, halaman 191. Nah, buku tema ya, betul, buku tema. Ibu bacakan ya, kalian bisa menyimak. Atau enggak kita bagi, Ibu membaca paragraf pertama, kemudian paling kanan paragraf kedua, dilanjutkan kemudian paragraf ketiga, yang sebelah sini kelima,
Banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Yang paling kiri menyimak. Boleh bertanya ya. Baik ya. Ibu baca dulu. Peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Ada beberapa peraturan yang diterapkan di perpustakaan. Hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjungnya. Ya, Ibu ulangi ya, maaf. Ada beberapa peraturan yang diterapkan di perpustakaan. Hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjungnya. Ada peraturan yang harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Ada pula peraturan yang harus dilakukan oleh pengunjung perpustakaan. Oke, silakan lanjut. Oke, lanjutkan. Iya, silakan sebelah sini. Oke, baik. Baik, untuk yang paling kiri, paling kiri Ibu, paling kanan dari kalian ya. Ada pertanyaan? Adil itu sikap seperti apa? Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan Ani? Nah, Ibu coba jelaskan ya. Sikap adil adalah sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi tidak berat sebelah. Kamu pernah lihat timbangan? Oh, kalau timbangan sekarang digital ya. Oke. Jadi Ibu kasih contoh. Nah, misalnya seperti ini, ada orang zaman dulu ada namanya orang memanggul ya. Misalnya ini barang. Nah, misalnya ini barang ya. Ya. Ini pundak orang ya. Ya, ini kakinya lah. Cuma separuh ya, maaf. Nah, udah ya dapat nih. Nah, ya ibu-ibu deh. Apa deh? Misalnya ini sedang memanggul barang, memanggul ya barang, maka ini apa? Seimbang, tidak jomplang, tidak berat sebelah. Itu namanya adil. Sama misalnya Ani dan Ratna punya uang sama-sama Rp2.000. Nah, dikumpulin jadinya 4.000. Dapat apa? Dapat permen 4. Nah, berarti biar sama dan adil, Ratna dapat berapa? Ani dapat berapa? 2. Betul, itu namanya adil. Sehingga Ratna bisa merasakan permen 2 buah, Ani juga bisa merasakan permen 2 buah. Enak sekali ya permen ya, gitu ya. Oke, Ibu jelaskan seperti itu. Nanti gambar ini juga Ibu jelaskan ya. Udah paham kan? Ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, karena Ibu harus ke ruang kelas 4, maka kalian bisa mengerjakan buku halaman 193.
di situ ada 5 pertanyaan ya, 193, 194 dan 195. Nah, apa itu adalah di situ disajikan pernyataan-pernyataan atau deskripsi suatu peristiwa, kemudian kamu menyebutkan sikap tersebut sesuai dengan Pancasila, sila keberapa, gitu ya. Ditulis di buku latihan. Nah, kemudian nanti ibu kesini lagi. Boleh kerjasama. Oh ya boleh. Ya jadi mungkin mengerjakannya boleh bisa berkelompok, boleh ya. Jadi berempat ya didiskusikan. Nah, sudah ada kelompok? Sudah, baik. Kelompok yang ada saja dipakai. Ada berapa kelompok ya kalau 30 anak, 6 kelompok saja ya, 5 orang ya, 5 orang. Kelompok yang sudah ada bisa digunakan. Nah, kemudian mengerjakan bersama 5 soal tersebut. Nanti boleh kita bahas bersama. Ibu ke kelas 4 dahulu ya. Di sekeliling sekolah kita ini, di depan ya, di depan sekolah banyak sekali aktivitas ekonomi. Nah, kegiatan atau aktivitas ya. Nah, ada yang menjual cireng, ada yang menjual es kobokan, ada yang ada di kantin juga, ada ibu kantin yang menjual berbagai macam jenis makanan ya, jajan dan minuman. Apakah ketika orang menjual cireng itu cirengnya tiba-tiba ada itu di depannya tinggal jual? Ada orang yang menjual donat, tiba-tiba donatnya ada di depannya tinggal menjual? Tidak ya. Kalau tiba-tiba ada kayak kantong Doraemon aja ya, kantong ajaib, tinggal bilang ada ya. Jadi kegiatannya apa dulu? Ya Abi ya, apa? Bikin. Iya, bikin. Kata-kata lainnya membuat. Apa kata lain yang lain kalau kita nanti dalam istilah ekonomi adalah memproduksi, harus diproduksi dahulu. Nah, ketika orangnya itu ke tempat dia berjualan, kemudian ada orang datang membeli. Nah, kadang-kadang dia tidak dijual sendiri. Ada orang yang beli ke dia kemudian dijual lagi. Nah, ditaruh di warung gitu ya, dititipkan. Distribusi. Nah, didistribusikan. Kalau tadi ada yang datang membeli. Yang membeli itu adalah konsumen. Nah, kegiatannya apa? Kegiatan konsumsi, mengkonsumsi. Kamu pagi-pagi bangun tidur, mama menggoreng nasi sama ceplok telur. Nah, itu namanya mama sedang memproduksi, membuat nasi goreng sama telur ceplok. Kamu mau makannya sama ayah kamu, berarti namanya mengkonsumsi. Kalau misalnya penjual nasi goreng yang mangkal itu, nah ini sekaligus bikin Bu. Oh iya betul. Nah, sekaligus bikin. Jadi penjual nasi goreng itu yang pakai gerobak dia memproduksi sekaligus menyalurkan, menjual di situ saja. Jadi yang datang adalah konsumen. Oke, bagus ya. Udah hebat, berarti udah paham ya. Nah, mungkin kalau bisa memahami atau melihat ini ya, tadi sudah di penjelasan, boleh ada yang mau maju ke depan mungkin. Ini buat ada pertanyaan, apa yang sedang dilakukan Ibu Ani? Nah, ini apa ini? Kira-kira apa ini ya? Siapa yang tahu? Ini Ibu Ani sedang menyedot apa? Ayo silakan maju ke depan. Citra.
kegiatan apa? Membuat apa ini? Gambar apa ini? Iya, ketupat. Juga saya contohkan lagi tentang bagaimana prosesnya kalian itu meminum teh, mengkonsumsi teh. Ada teh pucuk, ada teh sosro gitu ya. Dan sini botol ini adalah sudah mengkonsumsi di sini nih, minum. Ya, ini berarti mengkonsumsi. Produksinya dari mana? Dari petani teh dulu. Petani teh memetik daun teh, kemudian dibawa ke pabrik teh, inilah dibuat. Prosesnya lama ya memproduksi teh itu. Daun-daun ini dipilihin yang bagus-bagus, kemudian dikeringkan. Nah, barulah diproduksi di pabrik menjadi teh, kemudian dikemas ya, dikemas. Ada yang pakai box, dus, kotak, teh kotak, ada yang menggunakan botol seperti yang ini, kemudian didistribusikan nih pakai mobil nih, kemudian dibawa ke supermarket. Nah, ini konsumsinya. Ada yang mau mencoba? Bikala, ayo silahkan. Kalian perhatikan ya. Bikala mau menjelaskan kembali proses tadi. Oke, baik. Bagus ya. Jadi yang lainnya Ibu berharap juga bisa menjelaskan seperti Bikala. Jadi anak-anak seperti yang Ibu katakan tadi, nah selain memahami pengertian di produksi, distribusi, dan konsumsi, juga pelakunya, produsen, distributor, dan konsumen, kalian diharapkan bisa menyebutkan atau mengidentifikasi ya, bukan menyebutkan ya, mengidentifikasi mana kegiatan-kegiatan ekonomi yang termasuk distribusi, yang termasuk konsumsi, dan juga termasuk produksi. Nah, persilakan kalian membentuk kelompok. Silakan ketua kelasnya memimpin teman-temannya untuk membentuk kelompok seperti yang pernah Ibu ajarkan. Misalnya lembar kerjanya nanti yang sudah dipegang oleh Lutfi dibagikan. Nah, di situ nanti ada kolom-kolom. Kalian menyebutkan hasil pengamatan di luar ya, tapi tidak boleh keluar pagar sekolah ya. Kalian amatin aja, itu kan kelihatan aktivitas ekonomi apa saja yang ada yang kalian lihat. Nanti kalian tuliskan di kolom-kolom yang sudah Ibu sediakan, kemudian disebutkan bahwa itu apakah misalnya ada orang menjual es kobokan. Nah, di situ apakah itu kegiatan produksi, apa konsumsi, apa distribusi. Baik ya, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya. Oke, anak-anak semua, tes formatifnya sudah ada di Ibu ya. Nanti Ibu periksa ya. Anak-anak hebat ya, kelas 3. Terima kasih atas perhatiannya dan kalian mengikuti pelajaran dengan baik. Baiklah, marilah kita tutup pelajaran kita ya. Diingat-ingat lagi bahwa sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sikap adil di perpustakaan itu adalah salah satu contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila, sila kelima. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, selesai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Siapa nih kelompok yang paling dahulu selesai nih mengamati, kemudian mengisi tabelnya, kemudian juga menjawab pertanyaan? Kelompok 3. Kelompok 3 yang paling dahulu. Oke, bagus sekali ya kelompok 3. Oke ya. Kita tunggu sebentar ya teman kita supaya semuanya masuk kelas, kemudian kita bahas hasil pengamatan kalian. Supaya kegiatan ini efektif, maka Ibu meminta perwakilan ya dari kelompok 3 yang tadi pertama kali selesai dan kelompok 6 yang paling terakhir datang. Nah,
Kelompok 3 dan kelompok 6 presentasi bergantian dengan menyebutkan kegiatan ekonomi yang diamati tadi. Itu kan satu tabel ada 4 ya. Kemudian dikelompokkan atau diidentifikasi itu kegiatan produksi, apa distribusi atau konsumsi. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 5 memberikan tanggapannya. Oke, baik ya, silahkan. Oke, anak-anak kelas 4A, karena kegiatan kita sudah selesai dari penjelasan ibu, pengamatan dan presentasi ya, kemudian juga tanya jawab tadi ya. Nah, bisa disimpulkan bahwa di lingkungan kita yang pernah ibu sampaikan bahwa kita ini tinggal di daerah perkotaan ya, maka yang sangat menonjol kegiatan ekonominya adalah pangan ya. Jadi seperti itu, banyak sekali pedagang kecil ya yang berjualan di sekitar kita. Nah, ada yang berjual nasi uduk, ada yang berjual gorengan, ada yang berjual cireng ya, termasuk gorengan ya. Kemudian makanan lainnya, terutama di lingkungan sekolah kita, karena kita juga dekat dengan sekolah-sekolah yang lain, jadi banyak konsumennya ya. Jadi kegiatan perdagangan sangat menonjol karena di sini juga banyak konsumennya. Kemudian yang kedua, bahwa kegiatan produksi adalah kegiatan untuk membuat atau menghasilkan barang. Kemudian distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau benda-benda yang sudah diproduksi. Kemudian kegiatan konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan hasil-hasil dari kegiatan produksi. Nah, kemudian kesimpulan ketiga adalah tentang pelakunya. Nah, pelakunya disebut, pelaku yang produksi barang disebut produsen, pelaku yang melakukan distribusi barang disebut distributor, kemudian pelaku konsumsi adalah konsumen. Bisa disimpulkan seperti itu ya. Nah, ada yang ditanyakan lagi nggak sebelum pelajaran ditutup? Oke, tidak ada ya. Baik, kita tutup dulu pelajaran kita hari ini ya. Silahkan Lutfi untuk memimpin doanya. Ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sampai jumpa besok.